penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, baik pekerja rumah tangga maupun pekerja sektor perkebunan. Dalang di balik perang proksi sangatlah sulit. Perang proksi menggunakan pihak ketiga sebagai kaki tangan mereka. Sangka kasus ujaran kebencian atau hate speech terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Iriawan Jumat malam resmi 2021 dan menyerang markas Mabes Polri di Jalan Pemuda Jakarta 31 Maret 2021. Teror bom bunuh diri di Kabupaten Makassar dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru. Dan persentase lain-lain ini bisa dari tempat les dan lain sebagainya. Lalu berdasarkan laporan langsung kasus kekerasan di dunia pendidikan, Komnas Perempuan kembali mencatat terdapat penambahan jumlah laporan kasus pada setiap tahunnya. Data yang kami rangkum adalah dari tahun 2015 hingga tahun 2020, ini ada 51 laporan. Di antaranya adalah di tahun 2015 kita lihat ada 3 kasus, kemudian ada 10 kasus naik di 2016, di 2008. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang hamil di malam hari di tempat sendiri. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Dan juga dengan lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual. Jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi. Para oknum tak bertanggung jawab itu sedikitnya menyisakan duka pada 207 korban, 126 anak perempuan dan 71 laki-laki berusia di bawah 17 tahun trauma akibat pelecehan seksual yang mereka alami. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga mencatat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak dilakukan oleh oknum guru, yakni sebesar 90%. Sementara 10% lainnya dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode yang bisa kita gunakan bernama 5D, yaitu 5 cara melindungi seseorang dari pelecehan. Terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Yang pertama, ditegur. Secara tegas tanpa basa-basi, kita menghentikan pelecehan. Misalnya dengan menegur pelaku seketika. Cara ini paling jitu, tapi paling berisiko. Harus dipastikan posisi kita aman. Yang kedua, dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun si pelaku, sehingga pelecehan yang terjadi bisa berhenti. Intinya ciptakan gangguan. Misalnya tiba-tiba mengajak ngobrol, tanyakan waktu atau alamat. Yang ketiga, dilaporkan.
Bila kita mempunyai pertimbangan khawatir untuk melakukan pencegahan sendirian, pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan. Atau jika terjadi di lingkungan sekolah, kita bisa melapor ke guru atau kepala sekolah. Yang keempat, ditenangkan. Untuk pelecehan yang terjadi sekejap, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisinya. Ajak dia ngobrol, tenangkan, dan tanyakan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. Dan yang terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban memiliki bekal jika dia ingin melaporkan kejadian tersebut. Jangan langsung menyebarkan rekamannya. Biarkan korban yang menentukan apa yang ingin dilakukan dengan rekaman tersebut. Solusi lain adalah membentuk sebuah komunitas atau lembaga yang bisa menaungi para korban pelecehan seksual sehingga para korban pelecehan seksual ini merasa terlindungi. Penanganan serius juga dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat menjadi payung hukum yang pasti bagi para korban untuk melaporkan tindakan para pelaku agar mereka dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, dengan menempatkan pemimpin yang teladan, tegas dan bijaksana dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual di dunia pendidikan. Solusi selanjutnya yaitu pentingnya menanamkan pendidikan integritas pada tenaga pendidik di lingkungan atau di lembaga-lembaga pendidikan. Stop pelecehan seksual di dunia pendidikan.